Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 221340. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perlindungan konsumen dalam e-commerce. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama, M. Faisal Helwariski dengan NPM 221336. Septian Saputra NPM 22335, dan yang terakhir ada Ditya Priliandi dengan NPM 22353. Selanjutnya mengenai pendahuluan, yaitu apa sih itu e-commerce? Yakni perkembangan teknologi dan internet telah mendorong munculnya berbagai platform e-commerce yang memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Yang dimana kini kita cukup melalui ponsel saja, yang seseorang dapat membeli barang dari mana saja dan kapan saja. Namun, dari kemudahan yang telah muncul dari adanya e-commerce ini, juga menghadirkan tantangan, seperti potensi penipuan, penyalahgunaan data, hingga produk yang tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen ini menjadi sangat penting agar konsumen tetap aman, nyaman, dan adil dalam bertransaksi secara digital. Baik, selanjutnya mengenai definisi e-commerce. Apa itu e-commerce? Secara sederhana, e-commerce ini adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik. Sebagai contoh, pada zaman sekarang ini kita menggunakan e-commerce ini seperti TikTok, Tokopedia, maupun Shopee. Yang dimana dalam konteks ini, konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk untuk kebutuhan pribadi, dan bukan untuk dijual kembali. Sementara itu, perlindungan konsumen ini mencakup semua upaya hukum dan non-hukum untuk memastikan konsumen memperoleh hak-haknya seperti informasi yang jelas, produk yang aman, dan perlindungan dari praktik curang atau merugikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dan dijelaskan mengenai hak-hak untuk konsumen. Di antaranya yaitu konsumen berhak mendapatkan suatu informasi yang jelas, benar, dan valid mengenai suatu barang, jasa, atau produk di platform-platform e-commerce. Kedua, konsumen berhak memberikan saran, kritik, dan masukan terkait suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan di lingkup e-commerce ketika barang atau produk jasa tersebut dirasa-rasanya tidak puas oleh konsumen tersebut. Ketiga, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan transaksi jual beli di platform e-commerce. Keempat, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari pelaku usaha terkait suatu barang atau jasa dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi di platform e-commerce. Kemudian, terdapat beberapa tantangan dari konsumen terhadap melakukan pembelian di e-commerce. Di antaranya yaitu tidak mendapatkan retur. Kedua, tidak sesuainya barang, produk, atau jasa yang berada di platform e-commerce ketika diterima oleh konsumen. Ketiga, kebocoran data pribadi pada saat melakukan pembelian di e-commerce karena pelaku usaha tidak amanah dan tidak jujur. Keempat, banyaknya toko yang tidak jujur, tidak amanah, serta hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa memiliki produk atau jasa dan barang yang tidak sesuai dan serta hanya bertujuan untuk menipu konsumen, sehingga hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi para konsumen untuk melakukan pembelian atau pembelanjaan di platform-platform e-commerce. Maka dari itu, kita semua harus berhati-hati dan melaksanakan asas kehati-hatian dalam melakukan pembelian di platform e-commerce. Berkaitan dengan beberapa tantangan bagi para konsumen untuk melakukan pembelian di e-commerce, bahwasanya tanggung jawab pelaku usaha harus dilakukan. Di antaranya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. 1. Memberikan regulasi terkait refund atau retur mengenai suatu barang atau produk dan jasa yang tidak sesuai dengan informasi yang jelas di platform e-commerce. Kedua, menjaga kebocoran data dari
konsumen yang melakukan pembelanjaan atau pembelian di platform e-commerce. Ketiga, menjaga kualitas barang dan memberikan suatu informasi yang jelas, benar, serta valid terkait mengenai suatu barang atau jasa dan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha di platform e-commerce. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli atau pembelanjaan dan penawaran di platform-platform e-commerce. Di sini ada regulasi perlindungan konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Lalu yang ketiga ada PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan elektronik. Lalu yang keempat di sini ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Fintech. Nah, di sini perlindungan konsumen di ranah digital dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen secara umum. Undang-Undang ITE mengatur tentang transaksi elektronik termasuk pengakuan hukum atas dokumen digital dan transaksi online. Mohon maaf. Lalu ada PP Nomor 80 Tahun 2019 secara spesifik mengatur perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, termasuk kewajiban pelaku usaha digital untuk layanan keuangan digital seperti fintech. Lalu OJK juga mengeluarkan peraturan khusus yang memastikan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen. Lanjut, di sini ada peran pemerintah dan lembaga. Jadi BPKN yang pertama, pengawasan dan edukasi. Yang kedua ada LPKSM, advokasi konsumen. Yang ketiga Kemendag, regulasi dan penindakan. Yang keempat ada OJK, perlindungan finansial. Perlindungan konsumen juga dibantu oleh berbagai lembaga. Yang pertama di sini ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, bertugas memberikan rekomendasi kebijakan dan edukasi. LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang bisa membantu konsumen memperjuangkan haknya. Lalu di sini ada, bahkan ke jalur hukum sekalipun. Kementerian Perdagangan berwenang mengatur dan mengawasi pelaku usaha perdagangan, sedangkan OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan digital agar tidak merugikan konsumen. Lanjut, tips aman berbelanja online. Yang pertama di sini gunakan platform terpercaya. Yang kedua cek ulasan dan reputasi toko. Yang ketiga waspada harga tidak masuk akal. Yang keempat simpan bukti transaksi. Nah, sebagai konsumen kita juga perlu bersikap cerdas dan hati-hati saat berbelanja online. Pilihlah platform yang sudah terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang baik. Lanjut, periksa reputasi penjual melalui ulasan pelanggan lain. Waspadai harga yang terlalu murah karena bisa jadi itu penipuan. Lalu simpan bukti transaksi termasuk screenshot, invoice, atau percakapan dengan penjual sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama e-commerce, yang kedua ada hak konsumen harus dilindungi, yang ketiga kolaborasi konsumen pelaku usaha dan pemerintah. Sebagai penutup, kita memahami bahwa e-commerce menawarkan banyak kemudahan, namun juga risiko karena itu perlindungan konsumen menjadi penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Hak konsumen perlu dijamin dan juga oleh pelaku usaha dan dilindungi oleh regulasi yang kuat. Dan tentu semua ini membantu kerjasama antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Lalu ada contoh kasus mengenai e-commerce. Kasus First Travel merupakan salah satu kasus penipuan terbesar di Indonesia. Terkait perjalanan umroh, pelaku PT First Anugrah Karya Wisata yang dimiliki oleh pasangan Anissa Hasibuan dan Andika Surahman. Yang kedua modus operandi. First Travel menawarkan paket umroh dengan harga murah melalui platform online. Menarik ribuan jemaah untuk mendaftar, namun setelah menerima pembayaran dari konsumen, mereka tidak memberangkatkan sebagian besar jemaah. Yang ketiga, jumlah korban diperkirakan lebih dari 63.000. Calon jemaah dengan total kerugian mencapai 905 miliar. Proses hukumnya yaitu Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini diproses dengan nomor perkara 83/Pit B
PN Depok. Putusan Anissa Hasibuan dan Andika Surahman divonis hukuman penjara masing-masing 20 dan 18 tahun. Selain itu juga aset mereka disita untuk negara. Kasus ini menjadi perhatian nasional dan menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap bisnis travel umroh di Indonesia. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai perlindungan konsumen dalam e-commerce. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesalahan penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.